Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, Ibu para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk setelah berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Bapak sekalian, rasa syukur kita semakin bertambah disebabkan kiranya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa kita yang kita ucapkan 2,5 bulan yang lalu. Kita bersama seluruh umat Islam seluruh dunia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, yang doa itu diabadikan dalam kitab hadis Musnad Ahmad, hadis nomor 2228. Doa itu berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Kiranya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang agung itu di 10 hari yang terakhir. Sekali lagi mudah-mudahan seluruh aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini, rukuk sujud kita, tadarus kita, sedekah kita, zikir kita, semuanya mudah-mudahan semuanya diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, sekarang mari kita analisis dari doa itu. Rasulullah menyebut nama 3 bulan berturut-turut, salah satu mutawaliyat, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan yang berturut-turut. 2 bulan pertama, Rajab dan Sya'ban, Rasulullah berharap keberkahan. Bulan yang terakhir, Rasulullah berharap bertemu dengan Ramadan. Wa balighna Ramadan. Dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya sekarang, ada apa dengan Ramadan? Sehingga Rasulullah merindukan datangnya Ramadan. Orang yang kepingin bertemu itu artinya orang yang rindu. Di Ramadan itu dirindukan kedatangannya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sekalian, banyak komponen-komponen yang menyebabkan Ramadan dirindukan kedatangannya Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah karena Ramadan itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan hidayah, penuh dengan maghfirah. Disitulah kemudian kita berkesimpulan mengapa Rasulullah merindukan datangnya Ramadan. Bapak sekalian, yang pertama, bulan Ramadan itu bulan dengan penuh dengan maghfirah. Ada 2 hadis. Yang kedua-duanya ada pada Sahih Bukhari, juga ada pada Sahih Muslim. 2 hadis ini redaksinya sama. Hadis yang pertama menyebutkan
Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma sapa wong sing poso Ramadan imanan penuh dengan berangkat dari iman kepada Allah. Wa ihtisaban berangkatnya dari penuh harap hanya kepada Allah. Redaksi hadis ujungnya berakhiran ghufirahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, man shoma Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan? Puasa Ramadan berarti di siang hari. Sebab tidak ada puasa di malam hari. Jadi di siang hari. Hadis yang kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa wong sing qiyamu Ramadan, siapa yang qiyamu Ramadan? Tegese salat tarawih. Imanan berangkat pula dari iman kepada Allah. Wa ihtisaban penuh harap hanya kepada Allah. Redaksi hadis sama. Ghufirahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyamu Ramadan menunjukkan malam hari. Sehingga di bulan suci Ramadan baik siang maupun malam hari, jika orang itu menegakkan qiyamu Ramadan dan melaksanakan puasa Ramadan, orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, oleh karena itu Rasulullah merindukan datangnya Ramadan sebab Ramadan penuh dengan maghfirah. Bapak sekalian, sudah masyhur, sering kita dengar dalam riwayat hadis. Pada saat Ramadan seluruh pintu-pintu surga dibuka, seluruh pintu-pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam realitas kita sehari-hari, banyak umat Islam yang banyak berbuat dosa. Ramadan tiba tidak puasa. Saat dikumandangkan azan, tidak ada yang pergi ke masjid untuk menegakkan sholat. Orang Islam banyak yang kemudian tidak puasa, sudah tidak punya rasa malu untuk makan di pinggir jalan, untuk merokok di tengah jalan pada saat siang hari. Oleh karena itu Rasulullah memahami betul bahwa pada suatu saat umat Islam akan banyak terjebak oleh urusan-urusan dosa besar ataupun dosa kecil. Harapannya Rasulullah pada saat dipertemukan dengan Ramadan, dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, masalah pertobatan. Umat Islam semestinya sangat berbahagia dengan datangnya Ramadan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Fungsi utamanya hudal linnas. Di dalam hudal linnas inilah maka kita dapat meraih petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an terkait dengan pertobatan. Bapak sekalian, ayat-ayat terkait dengan puasa, sabda-sabda Rasulullah terkait dengan puasa ataupun qiyamul Ramadan itu turun dan disabdakan Rasulullah di kota Madinah. Tetapi kita masih tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala jauh hari sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, sebelum Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, diturunkan ayat tentang persyaratan untuk mendapatkan ampunan. Nyon sewu mangkene iki dititeni ya, diteni. Sebab niki penting sekali. Umat Islam banyak yang terjebak dengan urusan dosa. Disebabkan apa? Setan telah bersumpah di hadapan Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin.
Karena engkau ya Allah telah mengutuk aku sebagai hamba, sebagai makhlukmu yang tersesat dari jalan yang benar. Akan kudatangi seluruh manusia dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sisi kanan mereka, dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Sehingga engkau ya Allah tidak akan pernah menjumpai kebanyakan manusia itu mensyukuri nikmat-nikmatmu, mentaati ajaran-ajaranmu. Oleh karena itu pada bulan Ramadan umat Islam tidak boleh merasa aman dari godaan setan. Sebab setan sudah bersumpah seperti itu. Kula ulangi malih. Orang Islam tidak boleh merasa aman dari godaan setan. Walaupun sekarang ini kita di tengah-tengah bulan Ramadan. Walaupun setan telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mau bertaubat, sudah barang tentu atas petunjuk Rasulullah, lewat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lewat firman-firman Allah. Kita akan ketemukan apa persyaratan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. Menjadi sumpah dari setan untuk menggoda manusia agar tersesat. Allah telah memberitahukan bagaimana mendapatkan ampunan dari Allah. Wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Ada 4 syarat untuk menggapai ampunan dari Allah. Jangan berharap mendapatkan ampunan dari Allah walaupun sekarang di dalam bulan penuh maghfirah jika persyaratan ini tidak terpenuhi. Yang pertama, liman taba. Ampunan akan diberikan kepada Allah untuk kita manusia jika kita mau bertaubat atas segala dosa dan kehilafan. Bertaubat merupakan syarat pertama. Bapak sekalian, di dalam Al-Quran pula kita dapat menarik suatu pelajaran. Hadirin, jika orang itu bertaubat atas segala dosa, tidak hanya dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi derajat kemuliaan manusia pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Bapak sekalian, ada seorang yang sangat dikjaya. Kalau bahasa Surabaya, wong iki pinter ulah kanuragan. Sakti Mandraguna. Hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Tetapi Bapak sekalian, kesaktian orang ini, pinternya dia berulah kanuragan ini, tidak menjadikan orang itu baik. Justru banyak bergelimangan dengan dosa-dosa besar. Membunuh orang sudah biasa. Memakan bukan haknya sudah biasa. Minum minuman keras sudah biasa. Tidak ada orang berani mencegah perbuatan dosa dia. Karena apa? Dia terlalu kuat. Bapak sekalian, lambat laun datanglah tibalah saatnya dia berumur. Pada saat muda dia kuat, pada saat dia sudah berumur, turunlah kekuatan itu. Kiranya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, dibukalah pintu dia untuk sadar diri. Datanglah orang yang banyak dosa besar ini ke Nabi Daud alaihissalam. Bapak sekalian, apa yang dikatakan orang ini pada Nabi Daud? Daud, aku mau bertaubat. Aku akan memperbaiki diri. Tolong bimbing aku untuk bertaubat kepada Tuhan yang kau sembah selama ini. Nabi Daud hanya tersenyum. Sebab Nabi Daud ngerti karakter orang ini. Jangan-jangan ini hanya kamuflase saja. Tapi karena terlalu sering dia mendesak seperti itu, akhirnya Nabi Daud memastikan diri bahwa orang itu memang betul-betul mau bertaubat.
Bapak sekalian, kemudian orang ini untuk hari yang terakhir mengatakan, Daud, bimbing aku untuk bertaubat kepada Tuhanmu. Nabi Daud mengatakan, kamu punya tanah enggak? Daud, saya kesini bukan untuk jual beli tanah. Saya kesini mau bertaubat. Bagaimana cara bertaubat itu? Nabi Daud mengatakan, jangan salah paham. Saya bertanya tanah. Jika kamu punya tanah, serahkan untukku. Akan kubangun gedung di situ. Akan kukumpulkan orang yang berdosa besar. Akan kukumpulkan di gedung itu. Akan kubimbing dia untuk bertaubat bersama-sama. Maka diserahkanlah sebidang tanah yang cukup luas di lereng gunung. Oleh Nabi Daud dibangunlah bangunan cukup megah. Dialah Masjidil Aqsa. Bapak sekalian, gedung belum selesai. Orang datang berkali-kali. Daud, kapan kamu bimbing untuk bertaubat kepada Tuhanmu? Bapak sekalian, karena desakan inilah kemudian Nabi Daud mengatakan, kalau kamu kepingin bertaubat kepada Tuhanku, sementara gedung ini belum selesai, hadapkan wajahmu ke dinding itu. Sebut semua kesalahan-kesalahan dan dosa serta maksiat yang telah kamu lakukan. Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Tuhanku yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurutlah orang ini. Tapi sekalian, dia menghadapkan ke dinding itu, menyebut semua dosa-dosa yang telah lalu. Dia banyak-banyak berucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang ini yang banyak dosa besar ini, namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, agar menjadi contoh bagi semua umat manusia. Sebagai tanda kemuliaannya. Orang bertaubat itu dosa diampuni, derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama orang ini, yang banyak dosa besar ini, yang hidup zaman Nabi Daud alaihissalam, dibimbing oleh Nabi Daud alaihissalam untuk bertaubat, diabadikan dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nama orang Yahudi yang bertaubat atas bimbingan Nabi Daud itu namanya Nasuha. Bapak sekalian, jenengan nanti bisa membaca lebih lanjut dalam buku sejarah masjid yang ditulis oleh Profesor Dr. Abu Bakar Aceh. Bapak sekalian, hal inilah yang menjadikan kita atas bimbingan Al-Quran banyak-banyak bertaubat kepada Allah dengan 4 syarat. Liman taba wa amana wa amila solihan summa tada. Orang akan diberi ampunan oleh Allah selama orang itu mau bertaubat dan menjaga keimanannya. Banyak-banyak beramal solih dan senantiasa menjalani kehidupan ini dengan aturan-aturan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan-aturan dalam kehidupan itu sudah terangkum dalam Al-Quran. Salah satunya adalah biasakan kita itu untuk melaksanakan akhlakul karimah berdasarkan Al-Quran. Tidak masuk rumah kecuali berucap salam. Didik anak kita dengan baik. Bapak sekalian, tegakkan sholat-sholat sunnah di rumah-rumah kita. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Akhlak-akhlak seperti itu, cara-cara seperti itulah yang akan kemudian dapat kita tarik. Hanya satu semangatnya. Hiduplah kita itu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Hidup berbahagia bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan yang telah menurunkan Al-Quran ini menjadikan Al-Quran untuk pedoman hidup kita sampai nanti waktu yang telah ditentukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.